Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Fitriah Hidayah di mata pelajaran kimia kelas 10. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari materi ilmu kimia dan peranannya. Ya, materi ini adalah materi pertama yang akan kalian pelajari di kelas 10. Namun sebelum melanjutkan ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika kalian selesai mempelajari materi ini. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi bahan kimia dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Apakah yang ada di dalam benak kalian ketika mendengar kata kimia? Nah, kebanyakan orang biasanya beranggapan bahwa kimia itu selalu berhubungan dengan zat-zat yang berbahaya, bom, racun, ledakan, bisa menimbulkan kematian, dan sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan hal-hal yang menyeramkan begitu ya. Namun, tanpa kita sadari, sebetulnya kimia itu tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak sekali manfaat kimia dalam kehidupan kita. Nah, yang paling mudah kita temui dalam kehidupan itu adalah air. Bahwa air ini manfaatnya sangat banyak sekali. Mulai dari bisa menghilangkan dahaga kita, bisa dipakai untuk mencuci, untuk mandi, mencuci mobil, cuci motor, dan sebagainya. Dan air ini memiliki rumus kimia H2O. Berikutnya ada garam. Garam adalah bumbu yang terpenting yang harus ada di dapur ibu kalian. Karena tanpa garam, masakan-masakan ibu kalian itu tidak akan berasa. Garam ini memiliki rumus kimia NaCl. Yang ketiga itu adalah oksigen. Oksigen ini adalah zat yang saat ini sangat dicari-cari oleh banyak pasien karena sulit keberadaannya ya, atau langka keberadaannya karena saking banyaknya permintaan. Oksigen ini memiliki rumus kimia O2. Nah, dari contoh yang disampaikan ini, mulai dari air, garam, dan oksigen adalah contoh dari zat-zat kimia. Namun, ternyata zat-zat kimia ini adalah zat-zat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita dan keberadaannya sangat penting sekali. Nah, kalian perhatikan di sini di suatu dapur ya, ada kaca yang terbuat dari campuran pasir, kuarsa, alumina, dan boron oksida. Kemudian ada stainless steel. Stainless steel ini biasanya bahan yang dipakai untuk membuat alat-alat masak yang mengandung unsur kromium dan nikel yang membuatnya bisa mengkilap dan tahan karat. Berikutnya ada pakaian. Pakaian ini adalah jelas kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh setiap orang karena pakaian ini bisa menutup tubuh kita. Pakaian ini terbuat dari kain yang berasal dari serat selulosa. Kemudian berikutnya ada LPG ya. LPG ini adalah sebagai bahan bakar yang digunakan untuk menyalakan kompor sehingga ibu kalian bisa memasak di rumah. Nah, LPG ini mengandung gas metana, butana, dan propana. Selanjutnya ada alat memasak yang tahan lengket atau bisa kalian kenal dengan teflon ya. Teflon ini merupakan polimer PTFE atau politetrafluoroetana. Berikutnya ya, makanan yang kita makan ya, yang ibu masak ya, itu mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Bumbu masakan yang digunakan juga itu menggunakan garam,
sukrosa atau kita kenal dengan gula pasir, dan asam asetat atau asam cuka. Berikutnya ada marmer. Marmer ini biasa digunakan untuk melapisi dinding supaya terlihat lebih indah ya. Marmer ini mengandung feldspar, mika, dan kuarsa. Nah, bahan-bahan yang disampaikan ini adalah bahan-bahan kimia yang tentu saja sangat mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita ya. Jadi tidak berbahaya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa tidak semua kimia atau bahan-bahan kimia berhubungan dengan segala sesuatu yang membahayakan diri manusia. Lalu apa manfaat kalian belajar kimia? Nah, di sini kimia itu bisa memberikan pemahaman terhadap yang pertama, alam sekitar dan proses yang terjadi. Misalkan, kenapa ya besi bisa berkarat? Itu bisa dipelajari di kimia. Berikutnya, produk yang bisa menimbulkan masalah. Di sini setelah kalian mengetahui atau belajar kimia, maka kalian nanti akan bisa memilih produk-produk mana yang bermanfaat dan produk mana yang harus digunakan secara hati-hati. Karena jika digunakan secara berlebihan itu bisa menimbulkan bahaya bagi kita. Berikutnya, kita bisa menentukan atau memilih produk-produk yang bermanfaat bagi kita. Terakhir, kita juga bisa memilih atau memilah bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, kimia memiliki peranan terhadap ilmu pengetahuan yang lainnya karena kimia itu tidak bisa dipisahkan ya dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Yang pertama, kimia itu bisa bermanfaat untuk dunia kedokteran. Yang berikutnya, kimia juga bisa bermanfaat untuk dunia farmasi, untuk pertanian dan peternakan, biologi, seni, kriminologi, dan sebagainya. Kita akan membahas satu persatu. Nah, peran kimia dalam dunia kedokteran itu adalah bahwa kimia dengan ilmu kimia itu bisa mendiagnosis penyakit ya. Nah, ilmu kimia juga diperlukan untuk mempelajari genetika guna pengembangan metode pengobatan kesehatan seperti uji kesehatan, pembuatan alat cuci darah, serta pembuatan materi sintesis pengganti tulang dan gigi. Itu diantaranya ya. Kemudian, peran kimia dalam dunia farmasi adalah bahwa ilmu kimia bisa berperan seperti dalam pembuatan obat-obatan. Nah, peran kimia dalam pertanian, peternakan yaitu bahwa salah satu kebutuhan primer manusia adalah pangan ya. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka produksi bahan pangan juga harus ditingkatkan ya. Oleh karena itu, para ahli kimia berusaha menciptakan pupuk untuk meningkatkan hasil panen dan mengendalikan hama ya. Nah, untuk peternakannya di sini para ahli kimia juga bekerja sama ya dengan ahli biologi dalam rekayasa genetika terhadap hewan ternak. Misalnya, rekayasa genetika untuk menghasilkan sapi yang dapat cepat gemuk dan menghasilkan susu yang produktif. Untuk mendapatkan sapi seperti itu, maka para ahli menyelidiki susunan gen berbagai jenis sapi. Gen-gen yang membawa sifat-sifat istimewa dari sapi-sapi tersebut dikombinasikan menjadi satu-satu untuk menghasilkan sapi dengan gabungan sifat-sifat istimewa ya. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk rekayasa genetika adalah elektroforesis yang dikembangkan dari pengetahuan para ahli kimia tentang koloid. Nah, untuk peran kimia dalam biologi ya. Nah, di sini ilmu kimia diperlukan untuk mempelajari
materi dan interaksinya dalam sistem hidup. Juga ilmu kimia diperlukan untuk mempelajari metabolisme tubuh hidup makhluk hidup. Peran kimia dalam bidang seni adalah bahwa industri kimia itu bisa menghasilkan cat untuk memperindah suatu bahan atau bangunan. Nah, bahan kimia yang ada dalam cat tembok ataupun cat kayu itu antara lain kalsium karbonat, titanium dioksida polivinil, akrilik, dan air. Sehingga dengan adanya cat, dunia menjadi lebih berwarna. Nah, berikutnya peran kimia dalam kriminologi, yaitu para ilmuwan forensik menggunakan bahan kimia untuk memecahkan masalah-masalah kimia. Peran kimia dalam dunia kriminologi bahwa para ilmuwan forensik menggunakan bahan ilmu kimia untuk memecahkan masalah-masalah kriminal. Bahan kimia yang digunakan antara lain sianoakrilat, peraklorida, dan ninhidrin. Contoh lain, ketika seseorang yang dicurigai sebagai pengguna dan pengedar narkoba itu dapat dites menggunakan alat uji khusus. Nah, alat deteksi tersebut didasarkan pada reaksi kimia khas yang dikembangkan oleh para ahli kimia. Alat tersebut berbentuk pita atau stik yang dicelupkan ke dalam urin seseorang yang akan diperiksa. Jika warnanya berubah menjadi biru, maka dapat disimpulkan bahwa orang tersebut mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Nah, bahan kimia rumah tangga lainnya diantaranya ada natrium alkyl benzena sulfonat yang ada dalam deterjen. Ada natrium sulfat yang terdapat dalam shampoo. Ada juga natrium hidroksida yang merupakan salah satu bahan untuk membuat sabun. Ada natrium hipoklorit, zat yang terdapat dalam pemutih pakaian. Kalsium karbonat yang terdapat pada pasta gigi. Nah, bahan kimia dalam produk kosmetik itu diantaranya ada etanol benzildehida, kemudian ada titanium dioksida, ada propil paraben, dan ada ester. Zat-zat kimia ini terdapat dalam produk kosmetik. Nah, ada bahan aditif makanan. Bahan aditif makanan ini diantaranya ada yang berfungsi sebagai sekuestran, yaitu kalium fosfat. Ada yang berfungsi sebagai pengawet yang dimasukkan ke dalam produk minuman, yaitu namanya natrium benzoat. Ada juga sebagai pewarna, ya, yaitu beta karoten. Sebagai penyedap rasa, monosodium glutamat atau MSG. Nah, sebagai suplemen dan nutrisi ada vitamin dan mineral. Kemudian ada juga antioksidan BHT, butyl hidroksitoluen. Nah, di dalam agar-agar ada yang berfungsi sebagai pengeras, yaitu kalsium laktat. Dalam es krim ada lecitin yang berfungsi sebagai pengemulsi. Nah, di dalam permen coklat seperti ini ada pemanis, ya, yang disebut dengan sakarin, kemudian ada juga siklamat. Nah, untuk pengatur keasaman dalam keju atau butter ada asam laktat. Ini adalah zat-zat kimia yang terdapat dalam bahan makanan. Berikutnya bahan bakar, ya.
Bahan bakar di sini ada batu bara. Batu bara itu adalah senyawa karbon, digunakan sebagai bahan bakar lokomotif, mesin uap, pembangkit listrik, dan pemanas. Lalu ada minyak bumi. Minyak bumi ini adalah campuran hidrokarbon alkana, digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, mesin diesel, kompor, lilin, pelarut, dan pengeras jalan atau aspal. Berikutnya ada gas alam ya. Gas alam ini adalah hidrokarbon golongan alkana, terutama metana, digunakan sebagai bahan bakar industri, kompor gas, dan alat pemanas. Bahan kimia industri contohnya adalah obat-obatan, logam, kemudian cat, lalu ada semen, pupuk, dan pestisida ya. Jadi kesimpulannya, tidak semua bahan kimia itu merupakan bahan berbahaya yang harus dihindari. Nah, sebagai manusia kita harus bersyukur ya bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu telah menciptakan berbagai macam bahan kimia yang bermanfaat tersebut ya. Penggunaan bahan kimia yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia memang harus disikapi secara bijak, hati-hati, dan tepat ya. Nah, untuk memahami bahan kimia dengan benar dan tepat, diperlukan pengetahuan yang lebih baik mengenai kimia. Dengan mempelajari ilmu kimia, kita juga dapat memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita, misalnya perkaratan pada besi, proses pembakaran, pembusukan, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan ilmu kimia? Penasaran kan? Nah, nanti kita akan membahasnya di video selanjutnya. Oke?